Yang pertama, ketika kita membaca secara mafhumul mukhalafah dalam ilmu usul fiqh, ada disebut sebagai mafhumul mukhalafah, kita membaca teks-teks secara terbalik. Jadi kalau kita ingin memotivasi diri kita dengan kebaikan, yang pertama, kita harus tanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa semua perbuatan-perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya lah harta yang kita miliki itu senantiasa dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya lah kita menghadirkan muraqabatullah, bentuk pengawasan diri kita bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik perbuatan-perbuatan kita. Insyaallah dengan 3 poin ini kita akan bisa menjaga diri kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan selama kita hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain." Alam naj'al lahu 'ainain. Ketika Allah menyebutkan tentang perkataan mereka, prasangka mereka, kemudian Allah menyebutkan tentang penciptaan mereka, penciptaan kita. Alam naj'al lahu 'ainain, apakah mereka tidak sadar terhadap dua mata mereka? 'Ainain, penciptaan mata kita, penciptaan penglihatan kita, walisanan wasyafatain, dan juga lisan kita dan kedua bibir kita. Kata ulama kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa alam naj'al lahu 'ainain, karena kadang nikmat mata ini kadang kita gunakan untuk melihat hal-hal yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keburukan-keburukan itu berawal dari mata. Perselingkuhan berawal dari mata. Hal-hal kemaksiatan berawal dari mata. Makanya Allah ingin menyebutkan bahwa mata kalian itu, kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, hendaknya kalian gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walisana wa syafatain, dan juga lisan kalian, lidah kalian, wa syafatain, dan kedua bibir. Kalau kita melihat dua hal ini sebenarnya sama, lisan dan bibir kita. Makanya kata ulama kita, mengapa disebutkan dua? Yang sebenarnya fungsinya sama. Untuk berbicara, untuk makan, kita gunakan dua hal ini untuk tambih, peringatan kepada kita bahwa lisan kita ini kebanyakan memasukkan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya bahwa hal apa yang kebanyakan manusia memasukkan ke dalam surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dua hal yang kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian sahabat bertanya tentang perbuatan yang memasukkan manusia ke dalam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fam wal faraj. Mulut kita yang kebanyakan manusia memasukkan dirinya ke dalam surga, mulut mereka tidak bisa tahan mulutnya untuk mencaci maki saudaranya, untuk menggibahi saudaranya, untuk menghina saudaranya. Bahkan pada perkara-perkara kebaikan, lisan kita senantiasa kita tidak bisa tahan untuk menyakiti saudara-saudari kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu ketika
mereka bisa menjaga lisannya dan juga tangannya untuk tidak mencederai saudara-saudara. Makanya Allah menyebutkan walisanan wa syafatain. Lisan mereka, lidah mereka dan syafatain. Karena dua hal ini yang kadang dan banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Allah wal a'yadu billah. Kemudian di sini disebutkan yasta'inu bihima 'alal kalami wa akli ta'am. Dua hal ini, lisan dan syafatain, ini kadang membuat kita melakukan kemaksiatan dengan perkataan kita, wa akli ta'am, dan juga membuat kita senantiasa serampangan untuk menjaga makanan tidak sembarang masuk ke dalam perut kita. Makanya ini penting. Selain kita bisa menjaga diri kita dari perkataan-perkataan yang buruk, hinaan yang buruk, kita juga menjaga bibir kita, lisan kita untuk tidak serampangan kita masukkan perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang haram untuk masuk ke dalam perut kita.